untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bulan ini adalah kita masuki bulan Desember. Amin. Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan buat pemeliharaanmu yang begitu ajaib dan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memuji Engkau. Kami akan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau hadir dimanapun umat-Mu berada. Engkau tidak terbatas dari ruang dan waktu. Mari lawat setiap kami Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kekuatannya, musnah dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang Roh Kudus hadir, mengurapi setiap kami, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kesukaan bagi dunia ketika Tuhan Yesus hadir. Amin. Semua orang butuh juru selamat. Hanya Yesus, hanya nama Yesus yang menjadi juru selamat bagi semua orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang berdosa, tetapi yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan pasti diselamatkan. Haleluya.
Engkau Tuhan Yesus. Firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Dia datang kepada setiap umat kepunyaan-Nya. Itu saya dan saudara. Yang ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tempat ini. Firman jadi manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Setiap kita punya kerinduan, punya pergumulan, punya tantangan dalam hidup ini. Mari kita buka hidup kita lagi. Bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita milik Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu dan beban saya itu bukan punya kita dan punya Dia. Dia ada di tempat ini. Sapa Dia. Namanya Yesus. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia mengerti keadaan saya dan saudara. Lebih dari siapapun yang bisa mengerti kita. Katakan sesuatu buat Tuhan. Bahwa kita mau tetap cinta Dia, apapun yang terjadi. Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Karena firman hidup itu ada di dalam kita, dan kita adalah kepunyaan-Nya. Firman jadi manusia. Oh
puji Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada halangan untuk kami menyembah, memuji-muji, tanda rasa kami bersyukur bahwa kami boleh ada karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jika kami melihat hari-hari kami, siapakah kami bisa menapak di dalam setiap jalan-jalan kami. Kami tahu kami bisa karena Roh Kudus yang bekerja, yang menuntun, yang memegang dan menggenggam tangan kami, Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami boleh berjumpa, baik kami yang ada di ruangan ini, baik kami yang ada di rumah, ya Tuhan, memuji bersama-sama akan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau bekerja, Engkau hadir di ruangan ini, Engkau hadir bekerja di rumah-rumah dimanapun. Hamba-hamba-Mu mengikuti ibadah pada saat ini, ya Tuhan, dan firman-Mu berkuasa untuk memberkati kami. Ketika kami membuka hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menolak kami, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kami, tetapi firman-Mu akan bekerja, menuntaskan segala yang harus Engkau proses dalam hidup kami, sehingga pada waktunya, pada akhirnya kami akan didapati menjadi hamba-hamba yang dewasa, hamba-hamba yang membukakan hati Tuhan di dalam setiap hari-hari kami. Singkapkan mata hati kami, ya Tuhan, untuk menangkap pesan Tuhan, menanamnya di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga hidup kami berbuah-buah, hidup kami jadi dampak bagi orang lain, dan hidup kami mempermuliakan Tuhan. Tebus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan dan diberkati firman Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan semuanya yang mengikuti ibadah pada kesempatan ini. Saya sampaikan salam sejahtera, shalom. Biarlah sukacita Tuhan yang sempurna turun atas setiap kita. Amin. Karena kita tahu bahwa kita layak memuji-muji Dia, kita layak mengagungkan Dia, karena Dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Situasi apapun tidak menghalangi kita untuk beribadah, karena Allah kita tidak dibatasi oleh apapun untuk dihampiri. Betul? Allah kita tidak dibatasi dengan cara apapun. Agama membatasi kita, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang agama ya sedikit, saya tidak mau bilang negatif begitu ya, tetapi kadang-kadang memang ada ritual-ritual, cara-cara yang harus diikuti begitu ya. Itu baik, segala sesuatu baik. Tetapi lebih daripada itu, bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa dijumpai kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Ya, berbulan-bulan kita dikurung oleh karena situasi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, justru kita semakin melihat bahwa Injil bekerja semakin tidak terbatas. Orang berpikir kita nggak bisa lagi ke gereja, kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul persekutuan, tetapi segala sarana yang ada di atas muka bumi ini bukankah Tuhan yang menciptakannya? Sehingga anak-anak Tuhan layak untuk mempergunakan semua sarana yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Tidak bisa datang ke gereja, internet bisa jadi sarana. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah mungkin ya, kita bisa terkoneksi dengan yang ada di ruangan ini karena ada layanan internet. Up and down memang ada, begitu ya ibu bapak ya. Kita lagi enak-enak dengerin khotbah, tiba-tiba sinyalnya hilang kan begitu ya. Lalu kemudian itu pendetanya ngomong apa tuh tadi tuh, nyanyinya sudah sampai mana tuh tadi, sinyalnya hilang. Kalau kita pakai Zoom ada istilah, wah ibu itu kepental keluar katanya begitu ya, karena bermasalah koneksinya. Tetapi di atas semua itu kita membuktikan bahwa nggak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Amin. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu kalau saya menuntun orang terima Yesus, ya Bapak Ibu ya, itu face to face, one on one, betul? Orangnya di depan, ya kita doakan, kita tumpang tangan, kita tuntun, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya face to face. Tapi di masa COVID ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan izinkan saya bisa menuntun orang terima Yesus lewat Zoom, lewat internet.
Ya, rumah saya ada di mana, rumah dia ada di mana, kan begitu kan ya. Tapi dia bisa terima Yesus lewat layanan yang ada. Jadi nggak ada alasan untuk kita berkata, aduh nggak bisa, gitu kan ya. Aduh nggak mungkin dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk bicara seperti itu. Asal ada kemauan, asal ada kehendak yang kuat, pasti selalu ada jalan ke arah ya. Gitu. Hari ini saya rindu bicara soal damai sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena memang ini hal yang sangat penting dalam keseharian kita. Betapa pentingnya kita punya damai sejahtera, dan khususnya di masa-masa COVID ini begitu tidak mudahnya kita memiliki damai sejahtera. Karena situasi tidak menentu, persoalan datang silih berganti, orang sulit sekali punya sukacita, orang sulit sekali punya damai sejahtera, dan akibatnya ya dia bisa melakukan perkara-perkara yang kemudian malah merugikan dirinya. Kita akan di-remind lagi sama firman Tuhan bahwa damai sejahtera itu disediakan Tuhan bagi setiap kita, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan pada kesempatan hari ini kita benar-benar berkerinduan untuk menikmati damai sejahteranya Tuhan. Amin. Kita berkata yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesaya 32 ayat 17. Mungkin di antara kita ini juga bukan ayat yang asing untuk kita dengar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di tempat masing-masing. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengarkan baik, bahasa Indonesia menuliskan kalimatnya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau dilihat dari bahasa aslinya lalu diindonesiakan kembali, bunyinya kira-kira begini, di mana ada kebenaran, bersama itu juga ada damai sejahtera. Jadi bukan kebenaran dulu lalu damai sejahtera nanti gitu ya, tunggu 2 jam lagi, tunggu 3 jam lagi, enggak. Di mana kebenaran terjadi dalam suatu situasi, maka bersamaan dengan kebenaran disitulah ada damai sejahtera. Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita merindukan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kebenaran. Ya, kita tidak bisa berkata aku pengen damai sejahtera, aku pengen sukacita, tapi mengabaikan yang namanya kebenaran. Jadi ini satu paket yang tidak terpisahkan antara damai sejahtera dan yang namanya kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan bagikan 3 hal sederhana yang Alkitab ajarkan, relasi antara kebenaran dan damai sejahtera, supaya hidup kita, kalimat yang berikutnya berkata begini, kalau ada kebenaran maka ada ketenangan, kalau ada damai sejahtera maka ada ketenangan. Betul? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang pertama yang saya rindu bagikan kepada kita semua, Saudara, Yohanes pasal yang ke-8. Kita perhatikan Yohanes pasal yang ke-38, ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Alkitab berkata begini, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kebenaran itu bekerja dalam hidup kita, maka realita yang tampak dalam diri orang itu adalah hidupnya merdeka. Hidupnya tidak terikat, hidupnya tidak terpenjarakan, hidupnya tidak terkurung. Ya,
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat sehari-hari, kalau ada orang di dalam penjara, pasti orang itu punya masalah, betul? Ada masalah yang membuat dia terpenjara, sama seperti rohani Bapak Ibu saya. Oke? Kalau rohani kita rasa terikat, kalau rohani kita rasa terkurung, ya tidak memiliki kebebasan, maka seperti orang di dalam penjara yang kita lihat penjara secara fisik, maka pasti ada masalah di dalam hidup kita. Ada persoalan yang mengikat hidup kita, ada sesuatu yang negatif yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau dikatakan kebenaran memerdekakan, berarti kalau ada orang tidak merdeka, maka harus dipertanyakan kebenaran bekerja nggak dalam hidupnya. Oke? Bukan ke gereja yang menjamin orang merdeka dalam hidupnya. Gak sedikit orang rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, hidupnya dalam belenggu, Bapak Ibu Saudara. Lalu orang berkata begini, ya kan dia dengar firman, Bu Marta, dia kan dengar firman dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berkali-kali Alkitab mengajarkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau kebenaran itu mau bekerja aktif dalam kehidupan kita, bukan hanya sampai mendengar. Ada orang rasanya cukup kalau udah mendengar, rasanya udah holy kalau udah dengar firman. Betul? Ada banyak ibu-ibu kalau saya tanya, tadi pagi udah baca Alkitab, oh udah 4 pasal bahkan pendeta. Itu baik. Itu awal mula yang baik. Karena Alkitab berkata Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, betul? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kitab Yakobus menyempurnakan. Kalau kamu berkata kamu punya iman, kalau kita berkata saya orang beriman, buktinya dari mana? Kelihatan dari mana? Kan begitu kan? Maka kitab Yakobus berkata begini, aku akan menunjukkan imanku kepadamu dari perbuatanku. Ya, dari buahnya kita bisa melihat orang itu beriman atau tidak. Atau kalau saya tarik mundur lagi, dari tindakannya kita bisa melihat apakah orang itu sungguh-sungguh membaca Alkitab atau tidak. Karena kalau kita mau ya memeluk kebenaran itu dengan benar, maka tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu didengar dan dilakukan. Betul? Alkitab bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu muridku, dan kalau kamu muridku, kamu melakukan kebenaranku. Nah, kalau kebenaran dilakukan, Bapak Ibu Saudara, akan terjadi kemerdekaan. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara ngeluh dalam hidupmu, kok aku pusing ya, kok aku khawatir ya, kok aku panik ya, kok aku pahit ya, kok aku kecewa ya. Padahal kalau hari Selasa rajin persekutuan gitu kan, hari Minggu ke gereja, kalau perlu kalau gerejanya 4 kali seminggu gitu ya, dalam 1 minggu 4 ya didapat. Tapi dari bahasanya gitu kan ya, sedih melulu, marah melulu, khawatir melulu, iri melulu, pahit melulu, gitu kan ya. Nah ini berarti ada apa dengan firman Tuhan yang dia dengarkan, Bapak Ibu Saudara? Berarti ada satu step yang mungkin dia belum lakukan, yaitu melakukan apa yang firman-Nya dia dengarkan. Betul? Nah kalau dia berkata begini, oh aku rajin ke gereja, aku rajin melakukan firman Tuhan, tidak akan ada kata kepahitan. Karena kepahitan bukan desainnya Tuhan. Kekhawatiran bukan desainnya Tuhan. Ketakutan bukan desainnya Tuhan. Ya, jadi kalau yang bukan desainnya Tuhan ada pada kita, pertanyaannya Tuhannya kemana? Kan gitu. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, maka kita merdeka, Bapak Ibu Saudara. Kita meyakini apa yang Alkitab sampaikan, kita merdeka. Hampir 10 bulan lebih ini COVID terjadi, yang namanya ketakutan itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari, betul? Kita berjumpa dengan situasi yang tidak kita bayangkan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Saya sedikit cerita apa yang saya alami.
Saya ini punya kebiasaan kalau ganti tahun saya suka tanya visi sama Tuhan. Tuhan, visi saya pribadi di tahun depan tuh apa gitu. Dan bertahun-tahun saya membuktikan ya kalau itu dari Tuhan pasti benar gitu kan ya. Lalu kemudian di tahun 2019 menjelang akhir tahun itu Tuhan bilang begini, tahun 2020 adalah tahun the abundance year buat saya. Wah, tahun kelimpahan. Coba Bapak Ibu mau dengar kata kelimpahan rasanya gimana? Waduh, gitu kan ya. Kalau dikatakan tahun proses gitu ya, tahun pergumulan gitu ya. Ini tahun kelimpahan. Dan dasar manusia nggak mikir banyak kelimpahan apa gitu kan ya. Udah pasti kelimpahan yang ono. Gitu. Iya ya, biar pendeta juga mikirnya manusia gitu. Jadi bayangannya adalah wah 2020 undangan tambah banyak. Gitu kan, pikiran manusia kan gitu Bu. Wah undangan tambah banyak, promosi akan didapatkan. Ya tabungan berkali lipat ganda karena dampaknya demikian kan begitu kan? Itu yang ada di otak saya. Apa yang terjadi? Baru masuk bulan Maret semua schedule diruntuhin Bu. Itu tuh udah pokoknya di awal-awal itu di awal Maret, April gitu kan ya. Udah terima telepon, Bu, ini ya, Kaisa iya. Bu, Kaisa iya. Gitu. Emang kenyataannya begitu, saya nggak bisa marah termasuk gereja kan begitu kan? Termasuk gereja semuanya dibatasi. Jadi jangankan ada pertambahan, pengurangan iya Bu. Jadi saya bilang begini nih secara akal manusia, ini abundance apanya Tuhan? Ini abundance apanya nih gitu ya? Seperti itu. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kita seperti nggak bisa lawan realita, betul? Di tahun ini kita nggak bisa lawan realita. Ya mau apa? Saya mau marah-marah sama gereja gitu. Nggak bisa buka aja gereja saya khotbah gitu kan? Gak bisa. Itu realita yang harus saya hadapi. Dan realitanya saya hidup sebagai orang Lewi. Ya saya nggak dapat apa-apa kan begitu? Saya nggak dapat apa-apa. Dan di tahun yang sama Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya otomatis semua lini aktivitas tuh berdampak. Sekolah musik suami saya berdampak juga. Loh kan sekolah-sekolah semuanya school from home. Jadi sama sekolah musik juga berdampak tutup saudara. Jadi 50% murid saya mundur. Nah udah bayangin tuh, udah kurang lagi kan? Berlimpah dari mana gitu, kalau dipikir-pikir kurang lagi gitu ya. Belum lagi wah itu kondisi kita emang dahsyat, 20-25 tahun dahsyat buat kami Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ruko suami saya gitu ya, ruko yang disewa suami saya, ownernya bermasalah sama bank. Jadi disita bank ya, kami harus keluar kan. Itu di tengah-tengah situasi seperti itu tuh, bulan April Maret gitu ya. Anak saya masuk kuliah, Bapak Ibu. Keren banget kan? Tapi dulu ceritanya belum selesai. Cerita sedihnya belum selesai. Saya harus, nih ya, makanya belajar ya, bahwa kita tuh nggak bisa tentang situasi, dan kita harus tahu bagaimana untuk menghadapi situasi. Anak saya kuliah, tadinya saya tenang-tenang aja karena ada yang sponsornya. Tiba-tiba di anak saya harus masuk kuliah dan bayar kuliah, sponsornya bermasalah keuangan Bapak Ibu. Keren banget deh pokoknya deh. Gitu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mau gak mau semua tabungan kami terkuras, yang ada semua terkuras. Dan saya mengalami yang namanya tabungan kami itu cuma tinggal saldo dasar aja. Itu yang terjadi. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan baru mengalami badai ini. Walaupun ini mungkin rasanya bertubi-tubi. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Dan saya bilang, aku tahu Tuhanku tidak berubah. Tuhanku Tuhan yang sama. Kalau dulu ditolong, maka sekarang sama. Sehingga saya berkata begini, saya nggak akan utang-utang. Saya bilang begitu, karena anak Tuhan gak utang-utang, anak Tuhan gak minta-minta. Saya berkata, dan saya melihat Tuhan, saya melangkah dengan iman, tidak ada satu barang pun di rumah saya yang akan saya jual. Saya pegang firman Tuhan dan saya lakukan firman Tuhan. Saya nggak cerita ke banyak orang ini karena udah lewat aja saya cerita. Iya. Kalau
Kalau kemarin saya cerita tersangkanya minta-minta lagi kan gitu kan. Enggak, ini kan udah lewat aja. Gitu. Ya. Saya berjalan setiap hari, saya nggak cerita sama orang, saya nggak jual barang apapun, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya saya berkata, saya percaya dan saya lakukan firman Tuhan. Bagian saya adalah apa yang saya bisa lakukan dan mengucap syukur dalam segala perkara. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini kisah nyata ya. Saya biasanya ditemani mama saya, begitu ya, kalau pelayanan gitu ya. Hari ini karena beliau harus persiapan pelayanan sebentar sore, saya nggak bawa begitu. Dan beliau saksinya karena beliau tinggal satu rumah dengan saya. Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai hari ini, ya itu yang namanya satpam klaster rumah saya itu udah tahu deh kalau ada Gojek datang, kalau ada apa datang, waktu itu rumahnya itu ya di mata ya, antar makanan, antar ini, antar itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lihat cara Tuhan, ya, lihat cara Tuhan, ya. Kadangkala saya terima persembahan atau berkat dari anak-anak Tuhan yang tergerak, itu juga bukan hal yang baru buat saya. Tapi cara Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, dan kemudian saya sampai terheran-heran, Bapak Ibu, tadi saya sempat cerita ya, saldo saya sempat limitnya tuh limit standar begitu ya. Tapi Tuhan itu bekerja indah pada waktunya. Berapa saya butuh, sebegitulah burung gagak dikirim untuk memberkati. Jadi gak ada kekurangan apapun. Jadi saya peluk firman Tuhan, saya lakukan firman Tuhan biar itu berat. Dan itu yang memerdekakan saya dari kekhawatiran, memerdekakan kita dari ketakutan. Bayangkan kalau tiap hari dari bulan Maret saya khawatir besok mau makan apa, saya khawatir anak saya bayar sekolahnya dari mana, saya nggak akan khotbah kali, betul? Karena nggak ada hikmat Tuhan yang bisa turun kalau saya lagi kacau pikirannya. Tapi saya mau hidup merdeka, dan untuk hidup merdeka pegang dan lakukan firman Tuhan. Saya tahu nggak mudah, Bu, ikutin firman Tuhan tuh nggak mudah. Karena kita bermain pakai iman, betul? Sedangkan daging ini berhadapan sama realita, kan begitu ya? Kalau kita datang sama hamba Tuhan terus kita berkata begini, Pak, anak saya butuh uang, anak saya mesti bayaran. Ya, dia cuma bisa bilang begini, bawa dalam doa ya, Bu. Ya mungkin karena dia cuma sejauh itu dia bisa tolong kita, betul? Ya, kalau dia digerakkan dan dia memang berkemampuan untuk bisa menolong kita, mungkin dia tolong. Tapi kalau dia nggak bisa, dia cuma bisa berkata bawa dalam doa, Bu. Nah, sementara daging ini berkata begini, itu kepala sekolahnya nggak bisa dijawab begitu, Pak. Iya kan? Kepala sekolahnya tetap minta yang cash, kan begitu, nggak bisa berkata, Pak, saya bayar pakai doa ya, kan gitu ya. Tapi itulah iman bekerja, betul? Iya. Dan kadang-kadang memang, dan bukan kadang-kadang saya berani berkata begini, Tuhan kok tuh kalau bekerja mepet. Betul nggak? Emang kalau ujian percaya tuh begitu, Bu. Ya, kalau mesti bayar kontrakan di bulan depan, uangnya udah ada sekarang, itu mah biasa. Nggak usah beriman gitu, Pak. Nggak usah beriman. Tapi kadang-kadang udah tinggal 1 jam lagi, betul? Kita nggak tahu dari mana, tapi tiba-tiba Tuhan bisa bikin segala cara untuk menolong kita. Nah, maka dari itu, kalau firman Tuhan betul-betul bekerja sama kita, merdeka, Bu, kita, Bu. Pak, gitu kan ya, merdeka kita. Itu dalam soal keuangan, belum yang lainnya. Kepahitan sama orang, kita berkata ampuni. Ya, dia yang salah kok, gitu kan ya. Enggak, Tuhan bilang mau dia yang salah, kamu yang salah, jawabannya cuma satu, ampuni. Mau merdeka enggak? Kan gitu kan? Ya mau sih, ya udah ampuni, itu kan jawaban. Gitu ya, kadang-kadang kalau lagi konselingin orang tuh sabarnya mesti luar biasa, Bapak Ibu, gitu kan. Aduh, saya lagi berat hati, aduh tolong dong doakan saya. Kenapa ya saya bikin kesel sama ibu yang itu atau segala macam. Oke, mau lepaskan pengampunan enggak? Tapi mau merasa damai sejahtera, mau. Tumpang tangan aja Bu Mata, tumpang tangan aja, enggak, ngampunin. Enggak ada, soalnya enggak ada ayat yang berkata mau apa istilahnya kelegaan gitu ya, mau damai sejahtera, caranya gimana? Tumpang tangan, enggak ada gitu. Enggak ada, tumpang tangan tuh support.
Support untuk apa? Untuk kita memutuskan melangkah melakukan firman. Kan itu. Makanya saling ya bertolong-tolongan dan lain sebagainya. Tapi mengampuni kuncinya. Itu yang buka gerbang penjara kita. Gitu. Ya. Apalagi macam-macam lah. Kita tuh bersyukur, Bu, COVID ini tuh kita diproses Tuhan macam-macam. Mau keuangan, mau kesabaran, betul? Ya, ketabahan dan lain sebagainya. Makanya luar biasa banget kalau ada orang yang bisa lewati masa COVID ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dan mengaplikasikan firman Tuhan. Oh, dia betul-betul mengalami yang namanya lebih daripada pemenang. Firman itu memerdekakan. Jadi ayo dong, kalau kita mau rasa damai sejahtera, lakukan kebenaran, pasti dimerdekakan. Tuhan tidak pernah berdusta. Yang kedua, orang itu kalau tenang, gitu ya, kan gini loh. Kenapa sih kita nggak tenang? Karena kita nggak tahu. Betul? Ya. Coba kalau misalnya begini, besok mau ada demo. Nah, kita kan tenang ya kalau dikasih tahu ya, oh berarti saya nggak akan keluar rumah. Oh berarti kalau lewat jalan itu saya cari jalan yang lain. Kan tenang ya kita ya, kalau sudah dikasih tahu, gitu. Nah kalau belum dikasih tahu, itu yang bikin kita nggak tenang, gitu. Ya, kita nggak tahu besok gimana, ini gimana, itu yang seringkali bikin kita nggak tenang. Nah dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya tuh bagi anak-anak Tuhan nggak ada yang tersembunyi. Gak ada yang kita nggak tahu gitu loh. Cuma masalahnya memang kembali lagi kita tuh berawas-awas dan berjaga-jaga nggak akan begitu. Bicara COVID hari ini kan bukan isu baru Bapak Ibu. Karena kalau kita misalnya, ini kan kalau setiap ada pergumulan besar kan Mazmur 91 selalu jadi andalan, betul? Ya kan? Bacain, doa bacain gitu kan ya. Gak salah sih, cuma saya takut jadi mantra aja gitu. Gak salah, tapi jangan jadi mantra gitu loh. Harus diimani betul-betul gitu ya. Oke, nah kalau diperhatikan di Mazmur 91 itu kan udah ada dibilang penyakit sampar kan itu ya. Mazmur itu dibuat ribuan tahun yang lalu, ya jelas waktu itu namanya bukan COVID. Tetapi sampar itu mewakili semua penyakit yang ada. Jadi yang namanya penyakit-penyakit berbahaya yang bisa muncul dalam kehidupan manusia itu sudah dikatakan, disampaikan dari dahulu kala. Gitu. Nah kalau kita sudah tahu akan hal itu, kita akan berwaspada, bersiap-siap dan tenang gitu loh Bapak Ibu. Oke? Berarti kalau dulu ada penyakit sampar dan dulu penyakit samparnya lewat, kan begitu kan ya? Berarti penyakit hari ini pun akan begitu kita hadapi dan bisa lewat. Bisa selesai. Nah dari mana kita bisa dapat keyakinan itu? Ya kalau baca kebenaran. Kalau tahu kebenaran, makanya Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu, kebenaran-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita punya senter, kalau kita punya lilin, tujuan utamanya kan bukan buat nyenter diri sendiri ya. Karena Bapak Ibu ambil senter, terus nyenter diri sendiri. Ya nggak tahu maksudnya apa lah ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan yang paling utama tuh fungsinya adalah dia pasti ke arah luar kan. Kalau ke arah luar, berarti yang akan diterangi itu bagian di depan kita atau di belakang kita? Di depan, betul? Ketika kita lihat sesuatu yang ada di depan kita, oh di situ ada meja, oh di situ ada kursi, yang di depan kan? Oke? Nah Alkitab bilang firman itu senter, firman itu pelita. Jadi kalau kita berjalan sama si pelita ini, sama senter ini, hal-hal di depan tuh kita udah tahu Pak, Bu. Dan kalau kita udah tahu hal-hal yang di depan, itu akan menguatkan, memampukan kita untuk tenang. Untuk tenang. Gitu. Ya. Aduh kenapa ya orang zaman sekarang ya korupsi, padahal udah kaya, kan gitu kan lagi rame tuh. Dimana-mana medsos tulisnya udah kaya juga korupsi gitu kan. Lu ngurusin orang aja kerjaan gitu ya. Terus kami gitu nulis status begini. Oke, ya. Korupsi di mana-mana. Itu kenapa ya orang tuh nggak mikir orang bunuh seenaknya, nggak mikir orang begini dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong sepanik itu, saya khawatir pelitamu nggak dinyalain gitu loh.
Kenapa? Karena kalau pelita itu berjalan dalam kehidupan kita, kitab Timotius sudah menyampaikan manusia akhir zaman tuh kayak begitu. Jadi kalau tiba-tiba lagi bawa mobil, lagi bawa motor, gitu ya Bapak Ibu Saudara, terus tiba-tiba ada orang seenaknya jalan motong jalanan kita dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwa di akhir zaman akan banyak orang model begitu, nggak usah marah. Nggak usah marah. Kita marah buang energi, dia dengar juga kagak. Ya udah gitu. Saya sampai kalau sama mama saya ini, dipotong orang kayak gitu. Mama saya udah bilang begini, manusia akhir zaman. Gitu aja udah. Iya kan? Manusia akhir zaman gitu. Ada ayah bunuh anaknya, anak bunuh ibunya tuh. Manusia akhir zaman. Udah tahu jadi kayak sekarang kalau ada ibu sama ibu baca Alkitab nggak sih? Gimana aja ya? Kamu baca Alkitab nggak? Kalau kamu baca Alkitab, kamu tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, kita akan tahu maksud-maksud yang terjadi dalam hidup kita, betul? Oke? Alkitab berkata di mana ada pemurnian, di mana ada proses, itu ada pendewasaan, kan begitu ya? Jadi ketika kita punya masalah, kita udah dikasih tahu sama firman Tuhan, masalahmu bukan untuk menghancurkan, masalahmu untuk memurnikan. Jadi santai aja, nanti semuanya pasti selesai, kan begitu kan ya? Ya tapi nggak selesai Bu, pasti selesai. Ya tapi umur saya udah segini Bu, udah bau tanah. Nanti pas masuk tanah selesai. Bener nggak? Makanya jangan pernah bilang masalahku nggak selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Gitu. Tapi dia masuk tanah, dia selesai. Pulang rumah Bapak kok habis itu kan begitu kan? Kalau dia setia sama firman, di surga nggak ketemu masalah lagi dia. Di surga terima sukacita kan begitu kan? Selesai. Jadi kalau ketika kita hadapi masalah, kalau kita berjalan sama pelita itu, kita bisa lihat maksud-maksud masalah yang datang dalam hidup kita. Betul? Ya. Bapak Ibu, saya tuh menyaksikan di masa COVID ini pemulihan keluarga juga banyak terjadi. Sekalipun juga banyak cerita justru perceraian meningkat di masa COVID itu. Ya, karena istri yang gak kuat, suaminya penghasilannya menurun, karena suami putus asa, tiba-tiba mereka minta cerai satu dengan yang lain. Tapi saya juga melihat kebalikannya, justru banyak pemulihan keluarga. Saya melayani beberapa pasutri dalam pelayanan saya mendengar kesaksian mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang tadinya suaminya keras, susah diajak baca Alkitab, mungkin gak mudah diajak bersekutu, kalau diajak mendengarkan kebenaran firman Tuhan mungkin lebih banyak diketawain dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan izinkan, ya situasi membuat kita nggak bisa banyak bergerak, siapa lagi yang menjadi andalan selain Tuhan? Dan akhirnya suaminya memutuskan datang kepada Tuhan. Itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu berkata begini, aduh suamiku di PHK gitu ya, suamiku mengalami ini dan lain sebagainya. Yuk pasang pelitamu. Pasti selalu ada maksud yang indah di balik segala sesuatu. Mungkin dulu suamiku orang yang keras untuk setia sama Tuhan, orang yang sulit untuk diajak bersekutu bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin dengan yang namanya efisiensi pekerjaan yang dia alami, membuat rohnya menyala-nyala kembali buat Tuhan. Betul? Iya, jadi kita nggak takut dan panik ketika ada pergumulan. Kebenaran menjadi pelita sehingga kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kita jadi gak khawatir, kita tetap tenang tadi Alkitab katakan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, kebenaran itu bersamaan dengan damai sejahtera. Oke? Dan menghasilkan yang namanya ketenangan. Kita buka Yesaya 26. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayat itu, boleh baca dengan lantang begitu ya. Yesaya 26 ayat yang ketiga, apa yang Alkitab katakan. Atau kita baca sama-sama ya kalau udah dapat ya. Yuk,
1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada orang yang percaya. Yang hatinya teguh, ya, kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi orang yang mengalami damai sejahtera adalah orang yang mengalami keteguhan hati. Nah, keteguhan hati didapatnya dari mana? Kan begitu. Ingat lagi firman Tuhan mengajarkan Matius pasal yang ke-7 perumpamaan tentang orang yang membangun rumahnya di atas batu karang dan yang satu membangun rumahnya di atas pasir. Mau cara apapun orang membangun, persoalannya sama. Dua-duanya kena badai. Alkitab nggak bilang yang bangun di atas batu karang dia nggak kena badai. Enggak, Bapak Ibu. Sekarang ini kan COVID adil ya. Betul enggak? Kalau dulu ada orang berkata begini, kalau ada orang, kena sakit ini, itu penyakit orang kaya, gitu. Tapi sekarang mau kaya kek, ya, mau nggak terlalu kaya kek, mau pinter, mau nggak pinter, mau rohani nggak rohani, betul nggak? Saya punya banyak orang yang saya kenal di sekitar saya juga banyak dipanggil Tuhan gara-gara COVID, Bapak Ibu. Ya, gara-gara COVID. Kalau ditanya, itu orang rajin ke gereja, rajin. Ya, makanya kita juga nggak bisa menghakimi gitu ya. Kadang-kadang juga ya orang Kristen suka asal ngablak atau orang Betawi bilang gitu ya. Itu mati gara-gara COVID, kita kutuk dia. Betul? Itu ada dosa apa belum selesai? Dia kenapa tuh? Iya, memang ada penyakit yang asalnya dari hal-hal seperti itu. Tapi kita nggak bisa generalisasi. Ya, sehingga waktu di awal-awal bahkan kan yang namanya klaster gereja nggak sedikit, betul? Klaster gereja tuh nggak sedikit, Bapak Ibu. Ya, yang kemudian yang dipanggil pulang nggak main-main, pemimpin-pemimpinnya lagi, bukan jemaat ya, pemimpinnya. Nah gimana dong kalau kayak begitu, betul nggak? Artinya memang itu semuanya kena gitu loh, semuanya bisa berdampak kepada siapapun, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak memandang apapun itu yang namanya sakit COVID itu. Oke, sehingga pada akhirnya saya bilang sama rekan-rekan di pelayanan kita, ya kalau memang sudah waktunya ya Tuhan panggil dengan COVID ya sudah waktunya lah gitu ya, jangan menghakimi kenapa dia kan gitu. Seperti itu. Tapi maksudnya kembali lagi, semua kita ini tidak rentan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Oke? Nggak rentan, Bapak Ibu. Badai itu bisa ada. Badai keuangan bukan hanya untuk si A, tapi si B juga bisa kena. Sakit penyakit juga bukan untuk si A, oke? Tapi si B juga bisa kena, kan begitu. Badai itu sama. Jadi kadang-kadang kita suka berkata begini, masalahku paling besar, belum tahu aja ada yang lebih besar. Tuh. Masalahku nggak selesai-selesai, belum tahu aja ada yang dari kapan sampai kapan belum kelar-kelar. Jadi jangan agung-agungkan masalah, semuanya pasti dengan masalah. Nah sekarang kan persoalannya begini, jangan fokus sama masalah, tapi bagaimana kita di tengah masalah, kan begitu ya. Oke? Kita yang harus diperhatikan. Orang tuh bolak-balik fokus sama masalah, makanya frustasi, makanya kepahitan, makanya khawatir, makanya takut, kan begitu. Tuhan tuh gak pusing sama masalah, karena memang selama bumi ini akan ada setelah jatuhnya dosa, pasti masalah akan terus berjalan. Gak ada orang selesai masalah. Ya, kalau sampai ada orang minta didoakan selesai dari masalah, saya khawatir nanti hasilnya. Paham ya? Pendeta tolong dong, saya coba didoakan supaya saya bebas dari semua masalah. Siap, betul, siap. Udah siap nih bebas dari semua masalah. Ayo, doanya cuma satu loh, Bapak, segeralah waktu jemput dia, gitu loh. Ya. Jadi mindsetnya mesti benar, mindsetnya mesti tepat. Masalah itu pasti ada. Persoalannya bagaimana kita ngadepin masalah, kan gitu ya. Nah Tuhan tuh keren banget Bapak Ibu, oke? Karena Tuhan itu berjalan dari kemustahilan lepas kemustahilan gitu.
Ya, artinya begini, kalau orang punya masalah, orang dunia punya masalah, pasti takut, khawatir. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu nggak boleh punya takut, khawatir loh, bisa aja. Dan awal mula pasti begitu adanya karena kita manusia normal, betul? Tapi jangan kembali ke poin 1 saya tadi, akhirnya terikat kan begitu. Ya, takut itu wajar. Ya, tiba-tiba kita terima sesuatu yang nggak enak terus kita ilfil, itu wajar Bapak Ibu. Ya, seperti itu normal. Tetapi persoalannya kalau kita terus seperti itu, hidup nggak berlanjut. Betul? Ya, kayak tadi saya katakan, kalau orang nggak bisa tenang, orang nggak bisa mikir. Ya kan? Kalau orang nggak tenang tuh nggak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir, maka nggak ada yang bisa dihasilkan. Nah, kalau nggak bisa dihasilkan, kalau dia adalah seorang pekerja, maka nggak akan ada pendapatan yang dia bawa pulang. Nah, makin runyam kan? Makin runyam Bapak Ibu. Maka dari itu bagaimana caranya di tengah masalah saya tetap punya ketenangan. Ya, kembali lagi, yang hatinya teguh. Nah, Alkitab berkata, ketika badai datang, ketika persoalan datang, ketika pergumulan datang, rumah yang tetap tegak berdiri, rumah yang mana? Kan begitu. Oke? Rumah yang mana? Coba sekarang buka Matius 7. Ya, rumah yang mana? Nah, rumah yang itu syaratnya apa kalau kita tarik dalam kehidupan rohani kita kan ya Bapak Ibu ya. Oke, coba perhatikan Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 ya, lihat ayat yang ke-24. Setiap orang, lagi-lagi nih, yang mendengar perkataanku, yang mendengar firman Tuhan, bahkan kalau boleh ditambahin yang dicatat firmannya kan begitu kan ya. Oke. Tetapi nggak berhenti sampai di situ, harus satu paket. Makanya kata sambungnya apa? Dan, betul? Kalau dan itu kan menggabungkan dua aktivitas yang harus berjalan bersama-sama, bukan bergantian. Oke? Ya, kalau bergantian setelah itu, nah gitu ya. Lalu, nah itu bergantian. Kalau dan itu bareng. Jadi dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Nah, apa yang terjadi sama orang yang demikian? Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah pergumulan, datanglah masalah, datanglah persoalan, betul? Tetapi Alkitab berkata apa kalimat berikutnya? Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi nggak ada cara lain Bapak Ibu. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Hidupmu teguh. Betul? Kalau engkau teguh, engkau sejahtera. Ya, tadi saya mencontohkan gitu. Ya, lakukan firman. Udah punya pengalaman berjalan bersama Tuhan apalagi, betul? Tambah kuat kita. Ya, tambah kuat. Jadi badai ada kita percaya, Tuhanku pasti akan punya pertolongan yang sama. Tuhanku pasti tidak akan melepaskan, Tuhanku tidak akan membiarkan. Teguh kita Bapak Ibu. Nah sekarang nih, COVID udah lewat sekian bulan, udah banyak mujizat yang kita alami, betul? Nah biasanya kalau mau pergantian tahun, kita selalu berkata begini, kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan kan begitu kan ya. Apakah lebih baik, apakah lebih sulit, yang baru begitu aja ngomongnya. Tapi lewat aja gitu ya, lewat. Karena setiap awal tahun tuh semua pasti begitu, kita nggak tahu lebih sulitkah, lebih mudahkah gitu ya, nggak tahu. Nggak tahu gitu kan ya. Tapi istilahnya hal yang harus kita pahami, COVID ini sudah harus lebih lagi menjadi pengalaman buat kita. Sekian bulan dengan begitu sangat sulitnya kita bisa lewati. Sehingga kalaupun ada terjadi yang tidak jauh berbeda, situasi boleh tidak berubah, tapi Allah kita juga tidak berubah. Kalau aku punya pengalaman yang lalu dan aku bisa melewatinya dan aku ada di bulan Desember ini, kan begitu kita bilang sama diri kita. Maka apapun yang terjadi di 2021, aku tidak akan meragukan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Jadi harusnya tambah kuat. Ya. Jangan lewat dari 10 bulan malah tambah frustasi. Aduh gimana 2021 ya? Aduh gimana 2021? Orang aku nggak ada yang lebih kurus kok nih.
ada di antara kita yang berubah, badan saya juga begini-begini aja dari dulu, Bapak Ibu pengen dulu bawaannya tapi begini-begini aja gitu. Artinya ada yang berubah gitu kan ya. Ini kan anugerah Tuhan. Ini kan karena kebaikan Tuhan. Artinya bisa tuh dari bulan Maret sampai Desember saya ada waktu. Saya nggak tahu perempuan ibu mungkin ada yang tokonya sepi gitu ya. Ada yang suaminya di efisiensi, dan suami saya begitu kan tiba-tiba harus mengalami pengurangan murid dan lain sebagainya yang pasti berdampak ke ini ke itu ke ini ke itu. Tapi saya sehat loh, bisa nyampe dari Tangerang ke Cibubur. Bisa dari Tangerang loh. Betul? Ini kan karena kita menyaksikan keajaiban Tuhan. Jadi kalau kita udah punya pengalaman yang begitu dahsyat, apa yang mesti kita ragukan lagi di tahun ini? Amin. Apalagi kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, kurang pengalaman apa lagi sama Tuhan. Betul yang di rumah? Oke, sehingga makin pegang kebenaran dan jangan cuma dengarkan, lakukan. Kalaupun kita berat sendiri yang melakukannya, itulah tujuan punya komunitas. Betul? Komunitas ada penting bagi kita untuk mensupport satu dengan yang lain. Oh, sekarang saya ceritanya enak Bu, ketawa-ketawa. Tapi waktu mengalaminya, siapakah yang menguatkan saya? Nomor satu pasti Tuhan. Nomor dua adalah keluarga. Nomor tiga, komunitas orang percaya. Ya, jemaat-jemaat yang saya layani, mereka pula pengurus-pengurus yang berjalan bersama dengan saya di pelayanan saya. Mereka lah yang berdoa menguatkan saya. Mereka juga yang memberikan encourage bagi saya dan lain sebagainya. Itulah punyanya komunitas. Kita jadi kuat. Ketika kita mulai lemah, ada orang yang berkata, ayo bangkit lagi, ayo. Tuhan masih bekerja. Ayo, kamu bisa. Oh iya, aku bisa. Kan begitu ya. Itu komunitas Bapak Ibu. Makanya kita berkata di dalam kitab Ibrani, jangan dikenalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Malah semakin giat untuk melakukannya. Coba bilang sama diri kanan, jangan males ya. Aduh, ibu-ibu luar biasa Tuhan itu ya. Luar biasa gitu kan ya. Saya di awal-awal COVID itu masih ada beberapa undangan gitu, 1-2 undangan tuh masih ada. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup saya gitu kan di awal-awal COVID ya, ibu sekarang kan udah ada, oh Bu dibungkus gitu kan ya, oh Bu ada desinfektan atau apa segala macam. Pertama kali persekutuan yang saya layani di COVID pakai masker gitu kan, saya bingung kan kok nggak pakai masker Bapak Ibu. Yang dengerin enak, yang ngomong 40 menit. Tapi pengalaman kan gitu kan ya. Wah itu kan jadi history gitu ya. Mau 1 tahun aku pernah khotbah pakai masker. Terus tahun 2021 udah nggak begitu lagi karena vaksin udah datang kan. Mungkin waktu itu pakai masker ini gimana tuh gini apa segala macam. Tapi ketika itu semua lewat, jadi cerita indah dalam hidup kita. Wah pernah khotbah pakai masker. Ya itulah kebaikan Tuhan. Makanya kita berkata jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama persoalan, akan ada sampai akhir hidup kita. Mari lihat dirimu dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Pegang kebenaran, lakukan kebenaran dan petik hasilnya. Ya, sehingga damai sejahtera Tuhan itu akan menguasai dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu cerita sederhana sebelum kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan. Bapak Ibu, ada sebuah kontes lukisan, begitu ya, ada sebuah kontes lukisan di mana persyaratannya adalah mereka harus melukis suasana damai sejahtera. Semua orang mulai melukis dan penilaian mulai dilakukan. Ada gambar yang melukiskan yang namanya gunung, begitu damai, tenang semuanya gitu ya. Tapi sama juri nggak dipilih gambar itu. Ada satu lagi menggambarkan sawah yang tenang gitu ya, petani yang bekerja dengan santainya. Tapi gambar itu pun nggak dipilih sama sang juri. Yang anehnya adalah gambar yang dimenangkan dalam konteks itu adalah gambar yang namanya samudra, wah badainya, wah begitu sangat luar biasa, menerpa batu karang yang besar, yang silih berganti, yang kacau balau dengan suasana yang gelap. Lalu orang bertanya kenapa gambar ini yang menang? Kok bukan yang gambar sawah, kok bukan gambar pegunungan?
Nah, rupanya orang yang bicara seperti itu adalah orang yang kurang teliti lihat gambar itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah ada batu karang yang diterpa badai, angin, petir, kegelapan dan lain sebagainya. Ada sebuah rongga kecil di dalamnya. Dan di dalam itu ada seekor burung kecil sedang bersiul-siul dengan nyamannya. Kenapa burung itu nyaman di situ? Kenapa burung itu bisa bersiul-siul di situ? Karena dia akan terima terpaan badai. Dia akan terima terpaan angin, gelombang besar, karena dia ada di dalam batu karang yang kuat. Bukankah Allah kita batu karang yang kuat? Amin. Bukankah Allah kita adalah pelindung dalam langkah-langkah kita? Ada satu gambar begini. Yesus berdiri di depan seseorang, mengedangkan kedua tangannya. Lalu orang itu ada di belakang Yesus, dan tiba-tiba orang itu kepanah satu panah di badannya dia dan berdarah-darah. Lalu dia bilang, kenapa aku kepanah? Tuhan gak lindungin saya. Kenapa aku kena seperti ini? Tanpa dia tahu, kalau dia lihat dalam big picture-nya, bahwa ada 1000 panah yang menerpa hidupnya, tapi sudah terhalang oleh tubuh Kristus. Amin. Itu cara kerja Allah kita. Makanya 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kita, dan kalaupun dicobai, Allah buat jalan keluar dari kita. Amin. Ya. Maka dari itu damai sejahtera Tuhan itu bukan impian. Itu adalah apa yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita pergi di dalam Tuhan. Kita akan pujian, dia Yesus mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Kita mensyukuri firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi siang hari ini, dan kita juga mempersiapkan hati untuk memperingati kembali kasih-Nya Tuhan melalui kebaktian dan kebangkitannya. Karena kalau kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Ya Yesus, lama di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Berikan selaku pada waktu
Tuhan di dalam setiap hari-hari kami. Tetapi anugerah yang terbesar adalah Engkau memberikan hidupmu sendiri bagi setiap kami. Sehingga ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segala-galanya ya Bapa. Kalau kami memiliki Engkau, maka akan ada kekuatan lepas kekuatan, kemenangan lepas kemenangan, sukacita lepas sukacita di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami. Engkau menyerahkan nyawa dan menderita buat kami Tuhan. Sehingga kami yang berdosa, kami yang kotor, kami yang hina-hina ya Tuhan, Engkau angkat, Engkau murnikan, Engkau sucikan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang dahsyat, yang hanya Engkau yang lakukan Tuhan. Terima kasih untuk cintamu yang besar buat setiap kami. Bahkan di saat kami jatuh dalam kelemahan, Engkau pun tetap setia untuk menanti kami bangkit kembali dari keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami tahu dikala kami melakukan perjamuan kudus itu bukan ritual, itu bukan sekedar aturan, tetapi kami diajarkan untuk memperingati kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Untuk itu kuduskan kami sebelum kami menikmati perjamuan-Mu ya Tuhan. Kalau ada perkara-perkara yang harus kami selesaikan siang hari ini, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga ketika kami melakukan perjamuan jangan sampai justru mengakibatkan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, biarlah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kuduskan kami, kuduskan kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami izinkan untuk menikmati perjamuan pada siang hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat roti tinggi di atas kepalanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk roti yang ada di tangan kami. Kami angkat tinggi, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan kekasih-kekasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudahnya itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, amin. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita siapkan anggur di tangan kita dan kita angkat tinggi di hadapan Tuhan Bapa. Anggur ini adalah darah-Mu ya Tuhan, yang tercurah bagi kami, yang tertumpah bagi dosa dan kejahatan kami, bahkan yang tercurah bagi sakit penyakit kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami punya sakit penyakit secara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bapa, dalam nama Yesus, hilur darah Yesus, segala sakit penyakit dipatahkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada ibu-ibu yang punya sakit di bagian perutnya pada pagi hari ini, siang hari ini, darah Yesus menguduskan, darah Yesus menguduskan bagian perutmu, sehingga segala apa yang menjadi kesakitan di bagian itu sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kalau ada sakit di bagian pinggang di antara anak-anakmu, mungkin mereka ada di rumah pada siang hari ini, biar juga kuasa darah Yesus menguduskan segala sesuatu yang ada. Tuhan, biarlah kesembuhan ilahi menjadi bagian dalam diri kami. Atau Tuhan, di dalam nama Yesus, ada yang mengalami sakit di kepalanya, Bapak, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah saat ini
mana sakit penyakit Tuhan, kuasa darah Yesus memutuskannya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami percaya darah-Mu Tuhan melindungi kami dari segala sesuatu yang akan menimpa kami. Kami percaya bersama dengan Engkau, apapun boleh menghampiri kami, tetapi karena darah-Mu melindungi kami, kami akan tetap tegak berdiri bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk darah-Mu Bapa, dan kami siap menikmatinya, dan kami dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami siap untuk menikmati cawan anggurmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mulai masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih untuk kami boleh memperingati kembali akan kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih kami boleh menyatu bersama-sama dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Kami berjalan bersama Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih jadikan kami semakin dewasa serupa dan segambar dengan Engkau. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan, karena itu adalah pernyataan cinta-Mu kepada kami. Dan biarlah kami memeluk Engkau, memeluk firman Tuhan, melakukan dan mengerjakannya, sehingga kami sungguh-sungguh merealisasi cinta-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala yang sudah Kau kerjakan, dan semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Diberkati yang percaya bersama katakan pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Kita akan naikkan syafaat kita. Kita satukan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Selama hampir 12 bulan di tahun 2020, Tuhan tidak pernah melalukan kami dari hadapan Tuhan. Kami merasakan Tuhan begitu dekat dengan kami Tuhan. Tuhan selalu memeluk kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau selalu menggendong kami dengan tangan kanan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami merasakan kehadiran-Mu di Praise and Worship Infinity pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anak-Mu yang terkasih, Pastor Martha Yudhiyana. Tuhan, kami menaruhkan berkat atas anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semua apapun yang anak-Mu ini lakukan, Pastor Martha diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
tidak pernah kekurangan, berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya semua usaha suaminya, kuliah anak-anaknya, Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di masa-masa menjelang Natal ini, kami percaya Tuhan berikan hadiah terindah buat anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua anak-anakmu yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah Tuhan, semua ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang lemah lesu kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu pada siang hari ini memberikan damai sejahtera Tuhan, menguatkan kami. Virus boleh ada di sekitar kami, masalah boleh ada, kami lebih percaya pada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana kami hidup sampai saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden, beserta dengan seluruh staf kementerian, Tuhan berkati kepemimpinannya dalam nama Yesus. Semua kebijakan-kebijakannya, Tuhan turun tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami melalui pemimpin tertinggi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bangsa kami bisa melewati masa pandemi ini. Bahkan kami berdoa buat setiap vaksin yang sudah tiba, Tuhan berikan kebijakan buat Presiden untuk boleh memberikan kepada yang paling berhak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa biarlah bangsa kami damai sejahtera. Kami menaruhkan shalom atas bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap hal-hal yang berusaha memecah belah bangsa kami, buat setiap pihak-pihak yang berusaha menghancurkan bangsa kami. Kami dari sini menyatakan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila Tuhan Yesus. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan terus menaruhkan di hati Tuhan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi besok pilkada di daerah-daerah Tuhan. Kami percaya shalom atas bangsa kami. Kami percaya menaruhkan damai sejahtera atas bangsa kami. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kecurangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau yang memilih pemimpin-pemimpin daerah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menaruhkan anak-anak Tuhan di bangsa kami Tuhan, yang ada di lini-lini yang paling penting dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan akan berdiri di atas bangsa kami, menjadi pemimpin-pemimpin yang membuat kebijakan-kebijakan bagi kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat Praise and Worship Infinity Tuhan. Kami bersyukur, kami memberkati Ibu Agnes beserta dengan Pak Arisandi Tuhan. Berkati semua pelayanannya Tuhan. Engkau turun tangan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Semua usahanya, pekerjaannya, Tuhan turun tangan memberkati. Kami berdoa dijauhkan dari semua penipu dalam nama Yesus. Dijauhkan dari setiap hal-hal yang buruk dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mencelakakan Pak Arisandi dan Ibu Agnes. Kami berdoa rumah tangga mereka diberkati sampai selama-lamanya, penuh dengan cinta kasih Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Bahkan anak-anak mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Semua pengurus Praise and Worship Infinity, kami memberkati semua jari lelah mereka tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami persembahkan syafaat kami. Kami percaya di dalam Yesus Tuhan sudah genapi bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semuanya diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Marta. Tuhan memberkati dan maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita saudara, selain mengangkat pujian ini dan berdoa buat bangsa ini, terus bangkitkan semangat untuk berdoa buat negeri ini, karena Indonesia ada karena kemurahan Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian dan dapat Tuhan. Tapi bangsa ini kami berdiri Tuhan,
biar anugerah kasih-Mu tercurah bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hari kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Engkau bersaksi Tuhan, bila namamu ditinggikan maka Engkau akan tarik jiwa-jiwa dan Bapa. Dan biarlah dari ruangan ini kami mengambil bagian untuk meninggikan namamu, sehingga kami akan melihat jiwa-jiwa ditarik kepada Engkau ya Bapa. Kami pegang janji-Mu, ladang sudah menguning, gandum siap untuk dituai. Dan biarlah kami semua khususnya yang di Infinity ini Tuhan dipersiapkan menjadi penuai-penuai jiwa yang dibawa bagi kemuliaan Tuhan dan kebebasan pengajaran Allah. Untuk itu biarlah kami selalu peka atas setiap pengajaran Tuhan, peka atas setiap proses Tuhan, karena kami tahu segala waktu itu adalah persiapan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk siang hari ini bagi kami hamba-hambamu yang ada di ruangan ini dan juga hamba-hambamu yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami menerima lawatan yang sama, kami menerima berkat yang sama, bahkan kami mengalami mujizat lepas mujizat dalam hidup kami. Karena sekali lagi kami mau katakan Allah kami tidak terbatas. Kami mengakhiri persekutuan kami secara komunitas di tempat ini, tetapi persekutuan kami dengan Tuhan akan senantiasa berlangsung dalam hari-hari kami. Dan untuk menutup persekutuan kami pada kesempatan ini kami materaikan dengan berkat Tuhan. Marahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya akan senantiasa menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati bersama, katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati.